Halo anak-anak Miss semua, kembali lagi bersama Miss Evangi Beatria Tobing di sini. Kali ini kita belajar tentang struktur tata nama benzena dan turunannya. Oke, langsung saja. Jadi, benzena itu merupakan senyawa aromatik yang memiliki struktur heksagonal. Heksa itu kan artinya 6. Nah, jadi benzena itu terbentuk dari 6 atom karbon yang mengikat atom hidrogen dan memiliki kata rangkap 2 dan tunggal yang berselang-seling atau terkonjugasi dengan membentuk sudut C sebesar 120 derajat Celcius. Nah, ini dia gambar dari benzena. Oke. Sedangkan turunan benzena adalah senyawa benzena yang satu atau lebih atom hidrogennya digantikan oleh gugus yang lain. Menurut Agus Kekule, gambar benzen dituliskan atau digambarkan sebagai berikut, di mana bentuknya heksagonal dan setiap sudutnya berisi atom H atau atom hidrogen, dan di dalamnya terdapat ikatan rangkap sebanyak 3. Nah, biasanya benzen juga dituliskan seperti ini. Kita pelajari bentuk dari benzen. Kita lihat di sini bentuk dari benzen itu adalah bentuknya heksagonal. Heksa berarti memiliki sudut sebanyak 6. Nah, di dalam bentuk heksagonal ini terdapat ikatan rangkap. Yang mana ikatan rangkapnya ini, dan ini. Berarti memiliki ikatan rangkap sebanyak 3. Dan lihatlah di sini bahwa terdapat ikatan tunggal yang berselang-seling dengan ikatan rangkap. Nah, jadi ingat bahwa setiap sudut dari bentuk heksagonal ini mengandung unsur C sebanyak 6. Heksa kan berarti 6. Berarti di dalam struktur ini terdapat 6 buah C dan setiap sudut-sudutnya mengandung atau mengikat atom H sebanyak 6. Sehingga benzena itu sering dirumuskan menjadi C6H6. Cerita tentang resonansi tadi, bahwa karena kedudukan dari elektron yang tidak tetap tadi, maka mengakibatkan letak-letak dari ikatan rangkap ini sering berpindah-pindah, sehingga nanti benzena itu sering dituliskan seperti ini juga. Ya, sah-sah saja. Itu disebabkan karena ikatan rangkapnya senantiasa berpindah, sehingga di dalam buku atau literatur yang lain, benzen juga digambarkan seperti ini dengan simbol melingkar di tengahnya. Bagaimanakah sifat-sifat dari benzen? Yang pertama, berpindahnya elektron akan menghasilkan struktur molekul yang tetap sama seperti sebelum elektron berpindah. Kita lihat misalnya ini struktur dari benzena. Nah, ketika ikatan rangkapnya ini terdelokalisasi atau berpindah, ini kemari, ini berarti pindah kemari, dan terus berpindah-pindah ikatan rangkapnya, maka nanti dia akan menghasilkan bentuk yang sama pula, sehingga perpindahan elektronnya tidak akan merubah bentuk, gitu. Makanya, karena sekalipun ikatan rangkapnya berpindah-pindah atau elektronnya berpindah-pindah, maka strukturnya tetap sama, sehingga sering dituliskan bentuknya seperti ini. Dan sifat yang kedua, yaitu kestabilan cincin benzena didukung oleh fakta yang menyatakan bahwa benzena itu lebih mudah mengalami substitusi daripada reaksi adisi. Ya. Apa itu substitusi? Di mana nanti satu atau lebih atom H yang terdapat di dalam tiap-tiap benzena ini dapat disubstitusi dengan atom atau gugus atom lain dan akan menghasilkan yang namanya turunan benzena. Dan apa-apa saja sih turunan benzena? Nah, yang pertama kita sebut namanya adalah monosubstitusi. Yang kedua disubstitusi. Yang ketiga adalah polisubstitusi. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi, monosubstitusi itu adalah benzena dengan satu substituen yang diberikan nama seperti senyawa alifatik pada umumnya. Dan sebagai gugus induknya adalah benzena itu sendiri. Nah, apa maksudnya? Misalkan kita lihat gambar ini. Inilah adalah contoh dari monosubstitusi bagian benzenanya ya. Nah, misalkan ini. CH3 kan biasanya namanya metil.
Jadi penamaan senyawa alifatiknya kan adalah metil. Maka kalau jumpa seperti ini, maka kita ubah namanya adalah metilbenzena. Jadi kita anggap sama seperti hidrokarbon kan ada cabang, ada batang. Dan cabangnya itu kita namai, terus batangnya itu nanti kita buat akhiran namanya benzen. Maka namanya adalah metilbenzen. Nah, metilbenzen ini juga memiliki nama lain adalah toluena. Nah, seperti ini contohnya yang kedua. Katakanlah OH. OH itu kan adalah simbol dari hidroksida, ya kan? Nah, jadi hidroksida yang bergabung dalam struktur benzen biasanya itu sering disebut dia namanya fenol atau nama lainnya adalah benzenal. Nah, jadi ini sebenarnya sih kamu hafalkan saja sering-sering ya lihat strukturnya maka akan kamu lebih mudah menghafalnya. Nah, kalau CH2OH sering disebut dia dengan fenilmetanol atau benzyl alkohol. Oke, dan boleh kamu amati contoh-contoh yang lain. Nah, ini misalnya yang paling sering ini NO2. NO2 itu kan nitrit, ya kan? Nitrit kan? Jadi ketika nitrit ini bergabung dengan benzena berubah menjadi namanya nitrobenzena. Benzena itu adalah induknya. Oke, mana lagi yang lebih sering? Nah, ini Cl. Cl itu kan klor. Nah, ketika klor bergabung dengan benzen maka berubah namanya menjadi klorobenzen. Nah, biasanya cabangnya di dalam benzena ini akan berakhiran O. Ya, misalnya Br berarti menjadi bromobenzen gitu kalau pada golongan halogen gitu ya. Silahkan kamu catat beberapa contoh-contoh yang sudah ditampilkan. Oke, yang kedua adalah disubstitusi. Disubstitusi adalah benzen yang dimana atom H-nya diganti menjadi dua atom lain. Atau gugus atom lain juga boleh ya. Nah, jadi kalau atom H diganti menjadi atom yang lain, itu kita sering dia sebutkan namanya adalah substituen. Nanti dia akan membentuk 3 buah isomer. Ini dia bentuknya. Oke, biasanya benzen itu kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksagonal ya. Jika nanti substituennya masuk di nomor 1 dan nomor 2, maka namanya adalah orto. Jika substituennya masuk di nomor 1 dan nomor 3, maka namanya menjadi meta. Jika substituennya masuk di nomor 1 dan 4, maka dia berubah namanya menjadi para. Gitu dia ya. Kita ambil contohnya. Katakanlah substitusinya kita buat dengan unsur yang sama. Katakan Cl. Jika Cl masuk di nomor 1 dan nomor 2, maka kan dia namanya orto. Cl itu klor. Maka ketika klor masuk ke dalam benzen berubah nama menjadi kloro. Karena klornya masuk sebanyak 2, maka kita buat awalan di. Maka berubah namanya menjadi dikloro. Induknya kita anggap benzen. Berarti namanya ortodiklorobenzena. Bisa dituliskan seperti ini ya. Oke, yang kedua, jika Cl-nya masuk di nomor 1 dan nomor 4. Tadi itu adalah para ya. Ini para ya. Sorry ada yang hilap nih. Jadi para, klornya ada 2, berarti dikloro baru benzen. Nah, ini Cl-nya di nomor 1 dan nomor 3. Berarti dia nanti meta. Maka namanya berubah menjadi metadiklorobenzena. Bagaimana untuk yang substitusi dengan unsur yang berbeda? Nah, ini contohnya, misalnya ada OH dan CH3. Situ kan sudah termasuk ada gugus yang berbeda di dalam substitusi benzen. Maka dalam menamakannya, maka buatlah nanti induknya itu dari gugus prioritas terbesar. Nah, di sini ada gugusan atau gugus prioritas dari yang tertinggi menuju ke rendah. Jadi kita lihat di sini ada OH, ada CH3. CH3 itu adalah alkil kan atau simbolkan dengan R. Mana lebih kuat antara OH dengan R? Nah, ternyata letak OH kan di sebelah kiri, maka dia lebih kuat daripada alkil. Maka nanti yang sebagai induk utama dari benzen didahului adalah OH. Maka OH di dalam benzen tadi kan namanya fenol. Maka batangnya itu kita buat dia nanti namanya fenol. CH3-nya kita anggap dia sebagai cabang atau metil. Karena dia nyangkut di nomor 1 dan nomor 2, maka namanya menjadi ortometilfenol. Ingat ya, dalam menomori, ya nggak masalah dia kalau seandainya pun di sini nomor 1 nggak apa-apa. Tapi yang perlu kamu ingat adalah dalam menuliskan nomor didahului dari gugus yang paling kuat. Misalkan OH-nya di sini. Berarti ya nomor 1-nya di sini nggak masalah. 1, 2,
3, 4, 5, 6 dan seterusnya, gitu dia maksudnya. Oke, kita lanjut yang di nomor 2. Di sini ada OH, ada CH3 lagi. Siapa lebih kuat? OH. Berarti ini nanti batang, ini cabangnya. Oke, OH namanya fenol. Oke, metil. Ada metil, berarti metilfenol. Karena dia letak gugus yang masuk nomor 1 dan nomor 3, berarti namanya meta-metilfenol. Oke, juga bisa juga ya. Jangan lupa dituliskan dalam bentuk seperti ini. 3-metilhidroksibenzena. Hidroksi kan OH. Hidroksibenzena ini 3 metil karena di nomor 3 gitu. Yang tadi juga seperti itu. 2-metilhidroksibenzena. OH itu kan dibaca hidroksibenzena. Metilnya di nomor berapa? Nomor 2, maka namanya 2-metilhidroksibenzena. Dan yang terakhir ini juga OH, CH3 yang lebih kuat OH, berarti namanya fenol. Ada metil, berarti metilfenol. Di nomor 1 dan nomor 4 masuknya, berarti namanya adalah parametilfenol. Lihat metil atau cabangnya di nomor berapa? Nomor 4, maka namanya 4-metilhidroksibenzena. Jadi contoh lain, seandainya muncul NH2 dengan NO2. Siapa lebih kuat? NH2. Berarti namanya nanti, nama batangnya adalah nama NH2. Masih ingat apa nama NH2? Ini dia NH2. NH2 berarti nama batangnya menjadi benzeamina, sedangkan cabangnya adalah nitro gitu. Nah, bagaimana tata namasnya untuk turunan benzena trisubstituen atau lebih atau poli substitusi? Nah, maka namanya nanti digunakan berdasarkan penomoran yang dituliskan berdasarkan alfabet. Nomor terkecil diberikan kepada gugus substitusi yang lebih berprioritas. Ini contohnya. Sama kayak tadi, lihat dulu siapa di situ gugus prioritas. Ada NO2, CH3, NO2, NO2. Nah, lihat berarti siapa lebih kuat antara NO2 dengan CH3. Kembali lagi dengan yang tadi. Oke, nih. NO2 dengan CH3, ini dia itu ya. Siapa lebih kuat? R, alkil ya. Berarti yang terkuat di dalam unsur ini adalah CH3. CH3 itu nama benzennya apa? Toluena ya. Di sini berarti kita kasih nomornya dari sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada NO2 di nomor 2, 4, dan 6. Maka namanya berubah menjadi 2, 4, 6 trinitro. Karena ada ini nitro ya. Baru toluena karena CH3 itu adalah gugus prioritasnya. Nah, ini adalah salah satu contoh senyawa bahan pembentuk peledak ya. Jadi benzena ini banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalkan benzena itu biasanya digunakan sebagai pelarut organik, kemudian fenol bersifat asam lemak untuk antiseptik, alkohol ya. Nah, terus TNT bahan peledak, anilin sebagai bahan pewarna, stirena sebagai bahan polimer itu karet. Contoh sendal yang kamu pakai itu adalah contoh-contoh dari stirena. Nah, terus asam salisilat, bahan pembuat metil salisilat atau minyak gandrapura. Kenal kan? Nah, kalau nggak kenal boleh di searching ya. Kemudian yang terakhir, bahan pembuat asetil salisilat atau aspirin, obat sakit kepala. Jadi benzena ini sebenarnya banyak sekali digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga perlu kita pelajari. Oke, sekian tentang benzena. Sampai jumpa di lain waktu.